bicara selama bulan ini tentang iman. Kalau saudara senang dengan judul khotbah, maka saya kasih judul penderitaan orang baik. Ya, penderitaan orang baik. Iman seringkali bertumbuh lewat penderitaan, percayalah. Dan ada begitu banyak ayat di Alkitab yang menggambarkan bahwa orang percaya itu bisa mengalami apa yang namanya penderitaan. Sangkal diri pikul salib pun sebenarnya itu sudah penderitaan. Nah, saya mengerti kalau kita mendengar kata penderitaan, setiap kita pasti mau menghindarinya. Gak ada orang yang sengaja mau cari penderitaan kan. Tetapi masalahnya tidak setiap penderitaan itu bisa kita hindari. Ada kalanya kita harus menghadapinya. Nah, kalau kita bicara penderitaan, maka sumber penderitaan yang pertama memang biasanya adalah dosa dan kesalahan kita sendiri. Ya, nah, tetapi konteks yang saya mau bahas pada sore hari ini, pada siang hari ini, saya batasi dulu. Saya tidak sedang bicara penderitaan yang disebabkan oleh dosa dan kesalahan kita. Kalau penderitaan yang disebabkan oleh dosa dan kesalahan kita, jalan keluarnya hanya satu, bertobatlah, sudah. Tetapi yang saya ingin katakan adalah, ini penderitaan orang baik yang saya maksud adalah penderitaan yang kita alami bukan karena kesalahan kita, bukan karena dosa kita. Seringkali dalam hidup ini, Tuhan bisa izinkan situasi-situasi di mana mungkin kita bertanya, katanya Tuhan baik, kok aku begini? Tuhan ada gak sih? Mungkin kita bisa sampai mempertanyakan di titik itu. Perenungan ini sendiri saya dapatkan ketika saya harus tertumbuk dengan banyak kenyataan. Baru-baru ini about 2 months ago seorang sahabat, Pastor Rubin Ong, saya berani cerita ini karena sudah lewat dan beliau juga sudah bersaksi. Saya mendampingi istrinya yang 2 months ago kira-kira divonis cancer oleh dokter. Tiba-tiba ujuk-ujuk, gak ada angin, gak ada hujan, gak ada badai, tiba-tiba divonis cancer. Katanya puji Tuhan, sekiranya semua dalam kontrol Tuhan. Ya, saya ke sini juga bersama-sama Pastor Rubin Ong, tapi beliau sudah pulang duluan hari Jumat kemarin, tapi anak istrinya masih ada sama-sama saya. Nah, lalu kemudian istri saya sendiri mengidap autoimun, itu sudah beberapa tahun. Autoimun itu penyakit cap-cip-cup kan, yang kita tidak tahu, penyebabnya apa, solusinya juga sebenarnya nggak ada penyembuhannya. Lalu salah satu penatua di jemaat kita juga yang sudah 7 tahun dinyatakan bebas dari kanker, tiba-tiba bulan Maret kemarin dinyatakan relapse lagi. Walaupun puji Tuhan semuanya dalam kontrol Tuhan. Nah, saya cuma mau bilang gini bahwa kadangkala dalam hidup ini ada hal-hal yang memang Tuhan izinkan saja kita alami. Nah, persoalan seperti ini sebenarnya orang-orang ateis, orang-orang yang gak percaya Tuhan di luar situ, itu seringkali mempertanyakan hal ini. Mungkin kita juga pernah bertanya dalam diri kita, pertanyaannya gini, kenapa Tuhan membiarkan penderitaan dan kejahatan masih bisa terjadi sampai sekarang? Bapak Ibu pernah nanya gak hal seperti itu? Mungkin kita tanya tapi kita takut mengungkapkannya kan, takut dikira kualat sama Tuhan. Nah, kita boleh kok mempertanyakan apapun ya. Ini sudah pertanyaan orang ateis, itu bukannya pertanyaan baru zaman sekarang. Sebenarnya yang mengeluarkan pertanyaan ini adalah seorang filsuf Yunani yang hidup abad ketiga sebelum Masehi, yang namanya Epikuros. Kalau saudara baca Alkitab saudara di kitab Kisah Para Rasul, saudara akan menemukan bahwa ketika Paulus ada di Athena, Paulus berurusan dengan orang-orang golongan Epikuros dan Stoa, ya kan? Nah, Epikuros intinya punya pertanyaan begini, kalau Tuhan Maha Kuasa, kenapa masih ada kejahatan dan penderitaan? Apakah Tuhan tidak bisa menghentikan? Katanya gitu. Kalau dia tidak bisa menghentikan, berarti dia tidak maha kuasa. Nah, lalu dia bilang lagi gini, jadi Tuhan bisa nggak? Kalau Tuhan bisa tetapi tidak mau, namanya Tuhan jahat. Ayo, kita dibikin maju kena mundur kena kan? Ya dia bilang gitu. Kalau Tuhan
bisa menghentikan, tapi Tuhan nggak mau, berarti dia jahat. Kenapa kita panggil dia Tuhan? Kalau Tuhan tidak bisa menghentikan, berarti dia tidak maha kuasa. Kenapa kita panggil dia Tuhan? Kan gitu. Sebenarnya dia ingin memojokkan pada satu kesimpulan, katanya Tuhan tidak ada. Dan itu adalah seringkali menjadi statement-statement orang ateis terhadap orang-orang teis. Orang teis itu orang yang bertuhan. Saya ajak sedikit berfilsafat dikit ya. Tapi saya kemas dalam bahasa yang paling ringan. Supaya saudara tidak pusing pulang nanti. Nah, persoalan seperti ini seringkali disebut dengan persoalan theodicy dalam istilah teologi. Theodicy itu theos Tuhan, dike keadilan, masalah justice of God, masalah keadilan Tuhan. Nah, tetapi sebelum kita memulai pembahasan kita yang tentunya saya pasti akan membawa ke praktisnya, saya tidak akan membiarkan saudara pulang dengan pusing, ya. Kita harus sepakat dulu satu hal, bahwa kejahatan dan penderitaan tidak diciptakan oleh Tuhan. Saya harus katakan dulu itu. Kejahatan dan penderitaan tidak diciptakan oleh Tuhan. Kejahatan dan penderitaan itu adalah akibat kejatuhan manusia. Kejahatan dan penderitaan adalah akibat penyalahgunaan terhadap kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada manusia. Seorang bapak gereja yang bernama Agustinus dari Hippo berkata bahwa sin is the absence of goodness. Dosa adalah ketiadaan kebaikan. Nah, supaya saudara mudah memahaminya, saya mau ambil dulu beberapa ilustrasi. Tahukah saudara bahwa gelap itu tidak diciptakan Tuhan? Saudara boleh buka Alkitab saudara, dalam Kejadian 1, saudara tidak akan menemukan Tuhan menciptakan gelap. Sebab gelap adalah absennya terang. Tidak ada terang, pasti kegelapan terjadi. Alkitab mencatat yang Tuhan ciptakan adalah terang. Ya enggak? Ya kan? Jadilah terang. Tuhan enggak pernah bilang gini, jadilah gelap. Enggak. Yang Tuhan ciptakan itu terang. Sebab gelap adalah absennya terang. Tidak ada terang, otomatis ada kegelapan. Nah, supaya lebih mendarat lagi, khususnya yang buat ibu-ibu, saya kasih ilustrasi yang lebih gampang lagi. Saya mau tanya, siapa yang bolongin donat? Siapa yang bolongin donat kira-kira? Hah? Ada yang bilang, katanya kata ibu siapa bu? Kata Ibu Lia, yang bolongin donat adalah yang buat donat. Jujur, saya belum pernah ketemu ada tukang donat yang bolongin donatnya satu persatu. Loh iya kan? Iya kan? Emang ada yang bikin donat sengaja dibolongin satu persatu gitu? Awalnya utuh terus dibolongin? Enggak kan? Siapa yang bolongin donat? Kan jawaban simpelnya sebenarnya, ya kalau penuh namanya bakpao bukan donat, gitu kan. Kalau donat memang dari cetakannya itu sudah bulat. Ya walaupun donat kekinian sekarang bentuknya kayak bakpao juga. Tapi kan kita sudah tahu kalau roti yang tengahnya bolong kita otomatis bilang itu donat pasti. Gak mungkin kita bilang itu burger. Iya kan? Nah jadi gini, kejahatan dan penderitaan itu bukan Tuhan yang ciptakan. Itu hanya adalah akibat consequences daripada penyalahgunaan kehendak bebas yang manusia kerjakan. Tuhan percayakan tapi manusia menyalahgunakan itu. Nah, saya mau memberikan logical answer dulu terhadap pernyataan Epikuros tadi. Mungkin kita juga bertanya dalam hidup kita, kenapa Tuhan membiarkan kejahatan terjadi? Yang pertama, saudara harus tahu, kemahakuasaan Tuhan tidak membuat Tuhan bisa melakukan apapun. Rupanya ada hal yang Tuhan tidak bisa lakukan. Nah ini orang mungkin melotot sama saya, Tuhan gak bisa. Iya. Contohnya, Tuhan gak bisa berbohong. Alkitab tulis itu kok, di kitab Bilangan, di kitab 1 Samuel. Intinya Tuhan tidak bisa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sifat-sifatnya. Tuhan tidak bisa berbuat dosa, sebab dosa bukan naturnya Tuhan. Ya. Saudara tidak perlu takut untuk mengatakan ini, bahwa ada hal yang Tuhan tidak bisa lakukan. Loh iya,
yang memang bertentangan dengan sifatnya, Tuhan tidak akan bisa lakukan. Hal kedua yang perlu kita pertimbangkan, kadang-kadang orang ateis juga suka bertanya, bisakah Tuhan menciptakan batu yang Tuhan tidak bisa angkat? Atau bisakah Tuhan menciptakan monster yang Tuhan sendiri tidak bisa kalahkan? Saya harus beritahu, Tuhan tidak mau dan tidak akan menciptakan batu yang dia tidak bisa angkat. Kenapa? Kemahakuasaan Tuhan tidak akan bertabrakan dengan kemahaan yang lain. Dia kan bukan cuma maha bijaksana, dia kan bukan cuma maha kuasa, dia juga maha bijaksana. Buat apa dia buat batu yang dia kagak bisa angkat atau ciptakan monster yang tidak bisa dia kalahkan? Namanya dia tidak bijaksana dong. Oke. Jadi kemahakuasaan Tuhan tidak bertentangan dengan sifatnya, tidak bertentangan dengan kemahaannya yang lain. Nah, ini yang ketiga yang penting ini. Kemahakuasaan Tuhan memang bisa membuat Tuhan menghentikan kejahatan sekarang juga. Tetapi kemahakuasaan Tuhan juga bisa untuk dia tidak menghentikan kejahatan dan penderitaan sekarang juga. Loh iya dong. Kita harus fair. Kita tidak bisa mendesak Tuhan dengan kemauan kita, dengan alasan dia maha kuasa. Karena dia maha kuasa, dia juga berhak untuk tidak menghentikan itu sekarang juga. Mungkin dia punya rencana yang lain. Nah, saya kasih lagi satu ilustrasi supaya kita bisa lebih memahami. Pak siapa Pak? Sorry Pak namanya. Pak Henry. Seandainya Pak Henry paling benci sama kecoa. Seandainya, misalnya Pak Henry benci sama kecoa. Pertanyaan saya, Pak Henry punya abilitas enggak untuk membunuh kecoa? Punya kemampuan dong. Semua kita punya kemampuan, termasuk ibu-ibu yang takut kecoa. Kecoa tinggal diinjak mati kok. Nah, Pak Henry pasti punya abilitas untuk membunuh kecoa. Nah, sekarang tiba-tiba binatang yang Pak Henry paling benci, ini perumpamaan doang ya Pak ya, tiba-tiba muncul di mobilnya. Muncul. Mobilnya dicuci, muncul lagi. Divakum sampai karpet dasar, muncul lagi. Diganti karpet dasarnya, muncul lagi. Pertanyaan saya tetap konsisten satu. Apakah Pak Henry tetap punya kemampuan untuk membasmi semua kecoa itu? Pasti punya. Misalnya, saya ambil contoh yang ekstrim ya Pak ya, dibakar mobilnya. Lo bisa kan? Enggak ya, ini kan, saya ini kasih contoh yang ekstrim, biar masuk di otak kita. Misalnya dibakar mobilnya. Atau Pak Henry punya rencana buat jual mobil itu, ganti mobil baru. Ya kan? Tapi untuk menjual mobil itu kita kan tidak bisa memaksa Pak Henry melakukannya sekarang juga. Iya kan? Bisa saja Pak Henry punya rencana untuk ganti mobilnya tahun depan, tidak sekarang. Dia biarkan dulu untuk sementara waktu, ya udah nongol kecoa diberesin lagi, dibersihin. Dia biarkan dulu, tapi dia belum plan untuk ganti mobilnya sekarang. Bisa. Nah maka itu saya katakan Tuhan memang maha kuasa menghentikan kejahatan sekarang juga, tapi Tuhan juga berhak loh untuk tidak menghentikan sekarang juga, sebab mungkin saja dia punya rencana yang lain. Nah itu sebabnya dalam hidup ini memang ada sisi yang namanya misteri, bukan hanya persoalan. Kalau persoalan itu ada jawabannya. Kalau misteri belum tentu kita temukan jawabannya sampai kita mati. Saya bisa ngomong gini, tetapi ketika bertumbukan dengan banyak hal yang saya juga tidak ngerti, kadang-kadang saya juga bertanya, kenapa ya Tuhan begini? Loh iya, karena kita harus menyadari tidak semua hal kita bisa mengerti. Ayub pasal 37 ayat yang kelima kita lihat. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan, ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita.
Kita harus dengan rendah hati mengakui memang ada sisi misteri ilahi dalam hidup ini. Dan siapa yang gak kenal Ayub? Ayub ini orang baik-baik yang tiba-tiba ditimpa kemalangan manusia, ya kan? Dia tiba-tiba ditimpa penderitaan di tengah-tengah kesalehan hidupnya. Dia gak salah apa-apa, tiba-tiba semua penderitaan yang paling gak enak Ayub alami. Awalnya dia kokoh, teman-temannya mulai bikin teori, ini itu. Lama-lama dia juga gregetan kan, kagak kelah-kelah urusannya dia. Akhirnya dia juga ikut komplain sama Tuhan, mulai bikin teori-teori. Ayub tanya terus sama Tuhan, apakah Tuhan jawab pertanyaan Ayub? Enggak, Tuhan balik bertanya sama Ayub. Mau tahu pertanyaan Tuhan? Ayub 38 ayat 4 kita lihat. Ayub 38 ayat 4. Tuhan bilang gini sama Ayub, Yub, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritain dong kalau kamu punya pengertian. Ketika Ayub mulai so tahu, jangan-jangan saya begini karena gini. Tuhan bilang, Yub, kamu di mana Yub waktu aku meletakkan dasar bumi? Kamu merasa kamu paling tahu kah? Coba ceritain kalau kamu punya pengertian. Nah kemudian begini, kita tahu dalam kisah Ayub ini ada behind the scene kan. Kita tahu ada behind the scene karena kita melihat dari luar. Ayub mana tahu bahwa ada behind the scene kan di balik itu semua. Nah makanya itu sebabnya. Pelajaran ini membuat saya tidak cepat menghakimi, tidak cepat menilai ketika seseorang dalam penderitaan, terus kita jangan cepat bilang, itu ada kutuk tuh pas itu. Ada dosa dia. Kita nggak tahu, mungkin ada behind the scene yang memang kita nggak tahu. Kalau kita dalam penderitaan, dalam kesulitan yang bukan karena kesalahan kita juga jangan cepat-cepat mengumpat Tuhan. Bisa saja ada behind the scene yang kita tidak tahu. Ya kan? Jadi tangkap dulu pertama bahwa ada behind the scene yang mungkin kita nggak tahu. Tapi saya mau sodorkan aspek yang lain lagi. Saya mau bilang gini, manusia sebenarnya tidak dalam kapasitas untuk menilai dengan mutlak sesuatu baik atau tidak baik. Oke, manusia bukan dalam kapasitas yang mutlak untuk bisa menilai sesuatu baik atau tidak baik. Kalau saudara lihat di Alkitab Kejadian pasal yang pertama, setiap Tuhan selesai menciptakan, Tuhan menilai ini baik ya kan? Tuhan yang kasih penilaian itu. Bahkan Kejadian 1 ditutup, Kejadian 1 ayat 31 kan, maka Tuhan melihat semua ini sungguh amat baik. Wahina etov meon. Tuhan kasih penilaian. Baru di Kejadian pasal yang kedua, Tuhan kasih penilaian ada yang gak baik rupanya. Ya kan? Kejadian 2 ayat 18, tidak baik manusia seorang diri. Nah, persoalan muncul Kejadian 3 ayat yang kelima. Coba kita lihat. Iblis bilang sama manusia, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Di sini manusia akhirnya makan buah itu, dia memutuskan untuk punya sebuah otonomi moral untuk ikut menetapkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ini sumber masalahnya. Manusia bukan dalam kapasitas untuk memutuskan secara mutlak, this is good or this is bad. Supaya gampang, saya kasih ilustrasi lagi. Kalau ada seorang gadis putri remaja, cinta Tuhan, suka memberi, suka menolong, rajin pelayanan. Semua pelayanan di gereja dia mau lakukan. Tiba-tiba habis pelayanan,
turun tangga, ini bukan di gereja ini ya, ini lagi ilustrasi doang. Tiba-tiba jatuh sampai tangannya patah. Saya mau tanya, this is good or bad? Kalau kita mendengar kisah ini, good or bad? Bad, oke. Rumah sakit apa yang paling dekat di sini? What is the closest hospital? Hah? Northwest Hospital. Lalu dia ke Northwest Hospital, rupanya yang melayani dia seorang dokter spesialis muda yang baru lulus, ganteng dan naksir dengan dia. Akhirnya dokter ini menikahi si gadis putri ini. Good or bad? Yakin good? Oke, saya teruskan ceritanya. 3 tahun kemudian dokter ini selingkuh dengan susternya. Ketahuan, terus kemudian mereka bercerai. Good or bad? Cerita seperti ini bisa saya terusin lagi kan sampai minggu depan. Tapi saya hanya ingin menunjukkan bahwa manusia bisa dengan cepat mengubah penilaian dari good ke bad, dari good ke bad. Makanya ada satu cerita, ini kan hikayat Cina kuno, legenda, ini cerita yang sangat terkenal dan mungkin saudara juga udah pernah dengar, saya hanya mengutip dan mengulangi aja. Di satu kampung ada satu keluarga yang punya kuda jantan yang sangat perkasa, kuda hebat, kuda juara, ditawar orang mahal pun dia gak mau jual. Satu kali kudanya ini hilang, kudanya hilang, tentu yang punya kuda, amsyong gua. Kuda kebanggaan gua yang paling bagus hilang lagi kabur. Tapi berapa hari kemudian kuda ini balik ke rumah. Dan dia bawa beberapa kuda liar dari tengah hutan. Lalu yang punya kuda bilang, hoki gua punya kuda ini. Lah ya kan. Emang ini kuda hebat, kuda alfa. Pulang ke rumah bawa kuda yang lain. Lalu dia suruh anaknya bersihkan, melatih kuda-kuda yang liar itu. Lalu karena kuda liar entah gimana pas dilatih disepak anaknya sampai anaknya mengalami cacat. Lalu dia bilang, amsyong bener nih bawa kuda jadi anak gua cacat. Lalu karena di masa itu Cina lagi berperang, ada kepala pasukan tentara datang ke kampung itu. Lalu semua anak laki-laki wajib militer turun ke medan perang. Tapi karena dia cacat, dia gak perlu ikut turun ke medan perang. Dan 1 bulan kemudian ada kabar bahwa semua yang ikut ke medan perang meninggal. Lalu ayahnya bilang, hoki kamu nak cacat. Manusia bukan dalam kapasitas mutlak untuk menentukan good or bad. Sebab manusia melihat sesuatu linier. Kalau Tuhan beda, Tuhan melihat dari satu titik yang lain. Makanya ada seorang teolog Denmark yang terkenal yang bernama Søren Kierkegaard bilang, life only can be understood backwards, but it must be lived forward. Hidup hanya bisa kita ngerti sepenuhnya ketika kita udah di garis finish. Kita nggak bisa ngerti apa yang di depan. Kita nggak akan bisa ngerti utuh. Makanya jangan cepat-cepat memberikan penilaian sesuatu good or bad. Kita bisa tahu ada tokoh di Alkitab kan, namanya Yusuf. Kalau saudara lihat kisah Yusuf, semua kisah tentang dia, kita akan beri label bad semua awalnya. Ya, ditelanjangin, bad. Dimasukin ke sumur, bad. Dijual jadi budak, bad. Difitnah, bad. Dijeblosin ke penjara, bad. Semua bad. Tapi kalau kita lihat Kejadian pasal 45 ayat 7, ini kan backgroundnya, kakak-kakaknya menemui Yusuf. Lalu Yusuf bilang sama kakak-kakaknya, kan Yusuf kenalin kakak-kakaknya toh. Yusuf bilang begini, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong.
Nah kalau kita baca Alkitab kita tahu kisah Yusuf, kemudian Yusuf dipercaya jadi Perdana Menteri. Jadi sepanjang kisah Yusuf itu semua bad, hanya terakhir doang good. Itu yang kita beri nama the greater good. Mungkin yang dialami Yusuf semuanya bad. Di akhir Tuhan cukup bikin satu greater good saja, sudah cukup untuk menutup semua yang manusia katakan bad. Untuk terakhir saja Tuhan bikin greater good, Tuhan punya rencana yang lain, itu sudah cukup untuk menutup semua apa yang manusia nilai selama ini bad. Kalau Yusuf hidup zaman sekarang mungkin kita bilang gila Suf, lu tuh saudara kembar Donald Bebek yang selalu sial. Saya mau masuk dengan aplikasi praktis kemudian kita selesai. Pertanyaannya, apa yang harus kita kerjakan ketika kita mengalami yang namanya penderitaan orang baik? Apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama, yuk kita belajar dari Habakuk. Habakuk 2 ayat yang keempat. Habakuk ini kalau saudara belajar Alkitab dan memahami latar belakang, maka saudara akan tahu Habakuk ini nabi yang isinya protes, pokoknya dia protes sama Tuhan. Nah, tapi sampai di satu titik Habakuk bilang ini, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Inilah tema sentral dari kitab Habakuk, di mana tema ini diambil oleh Paulus menjadi inti teologianya, bahwa orang benar hanya hidup oleh iman. Kalau kita bicara iman saudara, iman itu pasti selalu punya dua aspek. Yang pertama aspek pengetahuan, supaya iman saudara bukanlah iman buta. Nggak bisa, iman buta itu tidak bisa. Pasti ada aspek pengetahuan. Tapi ada aspek kedua dari iman adalah aspek ketidaktahuan. Disisakan Tuhan aspek ketidaktahuan supaya ada ruang buat kita untuk melatih iman kita. Kalau hidup kita ini kayak rundown, tahu rundown ya? Rundown ibadah gitu, jam 2.30 mulai, jam 3 masuk khotbah, 3.40 selesai. Terus pengumuman kolekte sampai 3.45, 3.50 doa berkat selesai. Kalau hidup kita kayak rundown, kita tahu semua sampai belakang, kita tidak ada ruang sama sekali untuk melatih iman kita. Kita tidak ada ruang untuk bisa berkata seperti ini, orang benar hanya hidup oleh percayanya. Memang Tuhan sisakan aspek ketidaktahuan supaya ada ruang untuk melatih iman kita. Tapi kitab Habakuk kerennya ditutup dengan ini, Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Ini akhir-akhir kitab Habakuk. Kalau saudara baca ayat 17 semuanya bad. Kita lihat ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Lihat, ini kan bad semua kan? Ini kan bad semua. Tapi lihat, yang sudah dilatih imannya sama Tuhan, bilang gini, namun aku bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, yang keren, Habakuk kasih tahu rahasianya di ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Coba lihat nih. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Tahu rusa? Fakta tentang rusa. Yang pertama, dagingnya enak. Apalagi dibikin rusa lada hitam. Itu enak. Fakta yang kedua, rusa itu binatang yang gak bisa berkelahi. Tapi rusa hidup di alam bebas. Di belantara, di pegunungan-pegunungan, dan selalu harus berhadapan dengan puncak predator, entah harimau entah singa.
Kalau rusa disuruh berkelahi sama harimau atau singa, 1 detik TKO. Selesai langsung barang itu. Tapi rupanya ada satu hal yang Tuhan anugerahkan buat rusa, yaitu kakinya. Dia tidak bisa berkelahi, dia tidak bisa menendang dengan kakinya atau fight back, tapi kaki rusa didesain untuk bisa berlari di tengah-tengah bukit-bukit terjal, tebing-tebing ekstrim, di bukit-bukit bebatuan, kaki rusa itu bisa berlari. Dengar baik ini, saudara tidak didesain untuk menghindar dari penderitaan, untuk tidak ada penderitaan dalam hidup ini, tidak ada kesulitan dalam hidup ini. Tapi saudara didesain untuk bisa berjalan di atas penderitaan itu. Kita didesain Tuhan, kaki kita untuk mampu melewati bukit-bukit persoalan, melewati bukit-bukit bebatuan, melewati penderitaan itu. That's what God has designed. Tuhan tidak pernah menjanjikan jadi Kristen kemudian gak ada penderitaan, everything going to be alright, semuanya baik-baik saja. Enggak, Tuhan gak janjikan itu. Tapi yang jelas kata Alkitab, Allah itu kekuatanku. Ya. Dan Tuhan desain untuk kita bisa melewati penderitaan itu. Oke. Hal yang kedua yang kita harus tahu, it's okay untuk kita datang sama Tuhan. It's okay untuk kita menangis di kaki Tuhan. It's okay untuk kita bertanya sama Tuhan. Tapi kalau boleh saya minta satu, jangan bersungut-sungut sama Tuhan. Sungut-sungut itu sebenarnya sama seperti yang saya sering katakan gini, mendemo Tuhan. Semua orang yang demonstrasi itu tanda ketidakpuasan. Salah satu kenapa bangsa Israel dihukum oleh Tuhan karena mereka bersungut-sungut di padang gurun. Orang yang bersungut-sungut itu seperti mendemo, tidak puas. Apa sih tuntutan orang yang mendemo? Pasti tidak puas dengan satu keadaan, meminta pembuat kebijakan diganti, kalau bisa dia yang naik, gitu kan? Maka orang yang bersungut-sungut sama Tuhan sebenarnya tanpa dia sadar, dia secara tidak langsung sedang bilang ini, Tuhan gak becus ngaturnya. Tuhan turun bentar, aku naik gantiin, aku yang ngatur. Nah, kan gitu. Kira-kira gitu. It's okay untuk datang sama Tuhan. It's okay untuk menangis di hadapan Tuhan. Coba kita lihat kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 32-35. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, memang kamu bisa banyak mengalami penderitaan dan perjuangan yang berat. Bukan sebelum terima terang, justru sesudah terima terang. Penderitaan itu bisa datang. Baik waktu kamu dijadikan tontonan, cercaan dan penderitaan, maupun kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka. Ya, ayat 34, saya baca dengan cepat aja. Memang kamu telah turut ambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Harta dirampas. Sebab kamu tahu kamu memiliki harta yang lebih baik dan menetap sifatnya. Nah, garis bawahi ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Saya cuma mau bilang begini, saudara boleh nangis di hadapan Tuhan, boleh tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ya aku tuh lagi sulit begini, kenapa aku kena sakit ini. Paulus itu penulis kitab terbanyak dalam perjanjian baru. Tapi dia punya penyakit mata yang luar biasa. Coba. Untuk seorang penulis, dia kan perlu mata, saudara. Kalau zaman sekarang, kemungkinan besar penyakit Paulus adalah katarak hebat. Yang membuat dia sangat sulit akhirnya untuk melihat. Padahal dia seorang penulis yang sangat dipakai Tuhan. Kita kan gak ngerti. Kok gitu ya, kenapa Tuhan gak kasih sakit yang lain ya? Kenapa justru katarak, dia kan mau pakai itu matanya. Ya demikian hidup memang kadang-kala ada misteri Tuhan. Tapi pesan firman Tuhan satu, jangan meninggalkan kepercayaanmu.
Nggak apa-apa kita nangis di hadapan Tuhan. Nggak apa-apa kita curhat sama Tuhan. Kita tersungkur di kaki Tuhan. Tapi satu ya, jangan meninggalkan kepercayaanmu. Datang sama Dia. Kalau kita belum mengerti hari ini, bukannya berarti Tuhan salah. Enggak. Mungkin ada behind the scene yang kita nggak tahu. Tapi satu saat nanti kita ketemu Tuhan, kita tahu semua. Hal yang ketiga yang saudara harus ingat. Semua penderitaan yang engkau alami, Yesus sudah mengalaminya. Bukan hanya mengalaminya, Dia juga mengalahkannya. Saudara bilang, saudara dikhianati, Yesus pernah dikhianati. Saudara nggak dipercaya, Yesus pernah tidak dipercaya. Saudara kesulitan finansial, Yesus datang dalam kemiskinan. Saudara ada sakit penyakit, Yesus mengalami penderitaan fisik. You name it, tidak ada penderitaan yang Yesus tidak pernah alami. Sekarang saya kasih lagi ilustrasi. Kalau kita dalam keadaan kesulitan finansial yang sangat, lalu kita mencari pertolongan konseling, lalu saudara ditawarkan oleh 3 konselor handal, 3-tiganya handal dan hebat. Saudara boleh pilih mau konseling sama yang mana. Pokoknya 3-tiganya analisanya sama, Tokcer dan Jitu. Konselor yang pertama, dari kecil anak sultan, dari lahir naiknya pesawat first class sampai sekarang naiknya first class terus. Tapi sarannya bagus. Konselor yang kedua, dari lahir kere susah sampai sekarang masih kere dan susah. Tapi sarannya sama kok. Atau saudara boleh pilih konselor yang ketiga, dulunya susah, tapi dia sekarang sudah melewati kesulitan itu, sudah bisa berdiri di atas kakinya sendiri, sudah berkecukupan. Saudara mau pilih konselor yang mana? Sarannya sama kok. Hah? Yang mana? Yang 1, 2, 3. Kenapa yang ketiga? Kenapa enggak yang pertama? Kalau yang pertama saudara akan bilang, percuma gua ngomong sama dia nggak tahu susahnya gua. Iya kan? Kenapa nggak mau pilih yang kedua? Lu aja masih susah, mau nolongin gua lagi. Iya kan? Menolong diri sendiri aja Anda tidak mampu, mau menolong saya lagi. Tapi kalau Anda memilih yang ketiga, sudah cocok kita datang sama Kristus. Karena Dia mengalami semua penderitaan manusia dan Dia sudah mengalahkannya lewat kebangkitan. Jadi kalau Anda memilih yang ketiga, itu sudah tepat. Anda memang harus pilih yang ketiga, datang kepada Kristus. Yang keempat, yang terakhir. Sekalipun dalam hidup ini ada penderitaan dan air mata, tetapi Tuhan sudah menyediakan the new heaven, new earth, langit baru dan bumi yang baru. Di mana tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi penderitaan. Dan ini bukan isapan jempol, saudara ya. Semua yang Dia katakan pasti terjadi. Sebelum Dia datang, nabi-nabi menubuatkan Mesias akan lahir. Itu terjadi. Ketika Dia mulai hadir, Dia bilang, aku akan menderita. Sekalipun murid-murid mencegah, itu terjadi, Dia menderita. Tetapi Dia juga bilang, aku akan bangkit, dan itu terjadi. Yang belum terjadi hanya satu dan pasti terjadi. Dia berkata, aku akan datang kembali. Dan Dia pasti menggenapi itu. Kita lihat kondisi dunia kita hari ini. Saya gak mau banyak ngomong tentang ini. Apakah ini pintu gerbang perang dunia ketiga? Apakah ini akhir dari sejarah dunia? Saya tidak tahu. Yang jelas Alkitab bilang, kalau dulu bumi diriset, dimusnahkan oleh air, sekarang bumi disimpan oleh api. Itu kata Alkitab, 2 Petrus pasal yang ketiga. Tadi pagi Amerika sudah direct attack ke Iran, ya kan? Kalau saudara ikut berita, kita nggak tahu apakah Rusia, Cina akan terlibat dalam direct attack ini. If yes, maybe perang dunia ketiga akan segera dimulai. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas, yang saya tahu satu hal, Dia pasti datang kembali. Jangan melepaskan kepercayaanmu. Tetap kuat dalam Tuhan, selamat bertumbuh, Tuhan memberkati.
Amin. Kita bangkit.